Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ba'du. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi tentang tema kedua dari mata kuliah komunikasi kontemporer, yaitu sejarah komunikasi. Baik. Kita akan memulai diskusi sejarah komunikasi dengan pernyataan dari Danton tahun 1990, "Communication system have a history, so historians have really studied it." Jadi sistem komunikasi itu sebenarnya punya sejarah, meskipun sejarawan biasanya itu jarang mempelajari hal ini. Dan kemudian juga ada dari Scottson, ini sejarawan jurnalistik di Amerika. "The writing of communication history is woefully underdeveloped." Artinya penulisan tentang sejarah komunikasi itu nggak berkembang, katanya begitu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ketika kita mencoba belajar dari field ini ya. Jadi sejarah komunikasi itu harusnya ditulis, tapi nggak terlalu berkembang. Di Indonesia juga demikian, tidak hanya di Amerika ya, tapi tidak hanya di luar negeri sana, tapi di Indonesia juga jarang sekali para sarjana komunikasi yang menekuni area ini. Baik, sesi ini kita akan mendiskusikan soal apa itu sejarah, kemudian apa sih kemudian sejarah komunikasi, dan kemudian untuk apa kita bicara tentang, atau untuk apa kita mempelajari sejarah komunikasi, dan bagaimana perkembangan sejarah komunikasi sebagai bidang studi, apa saja bidangnya, lalu apa saja yang kemudian dapat menjadi bahan kaji studi sejarah komunikasi. Baik, ini yang digunakan di sesi ini ya, ada The History of Communication Story, dikarang oleh Peter Simonson, Dennis Beck, Robert T. Craig, dan Jackson Jr. Robert T. Craig mungkin teman-teman familiar dengan nama ini ya, yang membagi studi komunikasi menjadi 7 perspektif. Dan kemudian saya juga menggunakan penjelasan dari Michael Scottson tahun 1991. Dia menulis tentang media context, historical approach to communication studies dalam bukunya Klaus Brun-Jensen, A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication. Kita lanjut. Apa itu sejarah? Ya, sejarah sebenarnya bukan merupakan bahasa Indonesia, tapi itu adalah bahasa serapan dari syajaratun, dari bahasa Arab artinya pohon. Tetapi di KBBI itu biasanya dikonotasikan atau dimaknai sebagai asal-usul atau keturunan silsilah, kemudian atau kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, contohnya riwayat, tambuh, atau cerita sejarah, atau pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau, yaitu ilmu sejarah. Jadi kira-kira sejarah itu adalah ya studi tentang peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, apa yang disebut sebagai sejarah komunikasi kemudian? Nah, ini adalah studi mengenai, karena berkaitan dengan komunikasi, yaitu tulisan, perbincangan, atau semua representasi, semua penggambaran kembali yang termediasi atau dimediasi mengenai kejadian atau praktek memaknai di masa lalu. Jadi semua hal, tulisan, perbincangan, atau semua upaya representasi kita, upaya mediasi kita mengenai kejadian dan praktek memaknai di masa lalu, itu adalah objek dari sejarah komunikasi. Misalnya adalah bagaimana sih orang mengkomunikasikan perdagangan di masa lampau, misalnya lewat prasasti, misalnya. Apakah bisa itu disebut sebagai studi sejarah komunikasi? Bisa. Karena prasasti merupakan media komunikasi yang menggambarkan tentang kehidupan di masa lampau. Medianya memang itu. Beda dengan media sekarang gitu. Kalau teman-teman sekarang ada menggunakan kertas gitu misalnya. Nah, misalnya kalau Anda tertarik, kenapa kemudian kita pakai kertas? Kapan kemudian kita Indonesia itu menggunakan kertas misalnya? Kapan kemudian ada pabrik kertas? Ya, itu bisa saja menjadi objek dari studi sejarah komunikasi, karena kertas merupakan media sekarang masyarakat kontemporer untuk berkomunikasi. Baik, sebenarnya jadi
studi sejarah komunikasi itu merupakan tautan pertalian atau pertemuan antara studi-studi yang lain, bukan hanya komunikasi gitu. Sehingga yang dijadikan atau yang bisa kita jadikan sebagai sumber studi sejarah komunikasi tidak hanya selalu pada sumber-sumber yang merupakan sumber bidang komunikasi. Yang pertama misalnya adalah teks mengenai sejarah komunikasi. Misalnya ada buku sejarah televisi Indonesia, atau buku sejarah persma di Indonesia, atau sejarah tentang berdirinya Kompas misalnya, karena Kompas merupakan institusi yang media gitu atau komunikasi. Itu yang pertama ya. Yang sumber kedua adalah tulisan sejarah mengenai kegiatan komunikasi. Tulisan sejarah ya, tidak harus komunikasi, tapi dia sejarah, cuman kemudian berbicara soal kegiatan komunikasi. Misalnya tulisan mengenai dongeng di mana kegiatan komunikasi pada masyarakat tertentu. Bisa jadi orang-orang sastra misalnya yang mempelajari tentang Tambo gitu misalnya. Tambo kan media komunikasi masyarakat tertentu, ini masyarakat Sumatera Barat. Dan itu kemudian itu bisa dianggap nggak sejarah komunikasi, bisa, karena Tambo merupakan media komunikasi gitu. Atau kemarin misalnya ada sarjana dari UI yang mempelajari tentang hate speech di masa kolonial gitu. Dia adalah orang sastra gitu, orang sastra Belanda gitu. Tapi kemudian dia bicara tentang komunikasi. Bisa nggak begitu? Bisa untuk dijadikan sumber dari studi sejarah komunikasi. Kira-kira demikian ya. Oke. Yang ketiga adalah tulisan sejarah mengenai praktek dan teknologi komunikasi seperti retorika, jurnalisme, dan media khusus yang mungkin saja tidak dimasukkan dalam bidang komunikasi. Jadi ada teman-teman yang belajar tentang jurnalisme gitu. Misalnya Ahmad Adam, penulis tentang sejarah pers di Indonesia masa nasionalisme, masa ketika kebangkitan nasionalisme. Itu adalah buku sejarah gitu. Tetapi bisa nggak kemudian kita masukkan menjadi sumber sejarah penulisan sejarah komunikasi? Bisa gitu, karena dia bicara soal perkembangan pers di masa kolonial. Jadi memang studi sejarah ini kemudian harus bertautan dengan bidang yang lain. Sumber keempat adalah informasi sejarah dari tulisan teoretis mengenai komunikasi, ya, tulisan teoretis mengenai komunikasi yang berpengaruh besar terhadap studi komunikasi. Contohnya apa? Contohnya adalah tulisan Benedict Anderson ya soal imagining community, bagaimana terbentuknya Indonesia sebagai komunitas terbayang. Nah, gagasan Benedict Anderson itu berpengaruh besar terhadap studi tidak hanya komunikasi sebenarnya, tapi politik dan nasionalisme, studi nasionalisme atau studi di Asia Tenggara. Tapi memang para sarjana komunikasi di Indonesia yang sekarang itu jarang membaca Benedict Anderson. Padahal ini menjelaskan bagaimana komunikasi itu berpengaruh tentang pembentukan nasionalisme. Jadi menurut Benedict Anderson, Indonesia itu salah satunya, karena salah satu bahasan Benedict Anderson adalah Indonesia. Indonesia itu dibentuk oleh persebaran media cetak gitu. Kapitalisme media cetak, bukan oleh semangat patriotisme dan lain-lain gitu. Kenapa dengan media cetak? Karena dengan media cetak itu ada satu bahasa yang kita akui sebagai bahasa bersama kemudian, sehingga kita kemudian saling merasa sebagai komunitas yang satu gitu. Ya, awalnya kan bahasa kita macam-macam, tradisi kita macam-macam, tapi kemudian ketika ada media cetak di Hindia Belanda itu, kemudian disebar di seluruh Hindia Belanda, kemudian media itu pakai satu bahasa, ya bahasa Indonesia ya, waktu itu ya, atau bahasa Melayu sebenarnya. Nah, kemudian semua media itu pakai, lalu bahasa Melayu kemudian dianggap sebagai bahasa kita sendiri gitu, sehingga kita menjadi satu komunitas. Itu ya. Nah, ini penting yang nomor 4 ini, karena memang biasanya saya melihat bahwa sarjana komunikasi jarang sekali untuk menggunakan tulisan teoretis yang mengenai komunikasi yang berpengaruh besar terhadap studi komunikasi, meskipun dari bidang yang lain gitu. Ya, kita lanjut.
Sebenarnya untuk apa sih sejarah komunikasi? Baik, saya akan mengutip dari Schiller ya. Ini sejarawan komunikasi. Sebenarnya belajar komunikasi itu adalah to make argument about the forms and determinant of socio-cultural development as such. Jadi belajar komunikasi itu Anda sedang berargumen tentang bentuk dan hal-hal yang mempengaruhi pembangunan socio-cultural atau pembangunan kehidupan sosial dan budaya gitu sebenarnya. Jadi memang sangat luas gitu. Sehingga belajar komunikasi itu penting untuk memahami kehidupan sosial dan budaya yang luas itu. Nah, kira-kira demikian jawaban Schiller. Kenapa kemudian kita butuh untuk belajar sejarah? Sementara komunikasi itu, teman-teman, itu dibangun ya studinya berdasarkan faktor sosial dan budaya supaya kita tahu bahwa bagaimana hubungan antara realitas sosial dengan studi kita. Jangan kemudian studi kita itu ya cuma ngomongin komunikasi tapi tidak berrelasi dengan realitas sosial gitu kira-kira. Misalnya Anda senang dengan branding gitu. Studi komunikasi kan gitu ya, studinya branding gitu. Wah, terus semua sarjana komunikasi mempelajari branding gitu. Lalu kemudian kehidupan perdagangan kita itu dibaca dengan analisis branding gitu. Padahal ya realitas kita itu ada orang-orang yang nggak bisa melakukan branding seperti pedagang kecil gitu. Branding kan biasanya butuh biaya besar gitu. Misalnya pedagang martabak, pedagang itu. Apakah mereka nggak berkomunikasi, nggak memasarkan? Ya mungkin memasarkan, butuh komunikasi pemasaran, tapi nggak selalu branding. Kira-kira demikian. Oke. Kemudian yang kedua, mengetahui perkembangan studi komunikasi. Nah, ini fungsinya. Jadi Anda belajar sejarah komunikasi itu juga supaya tahu gimana sih perkembangan studi komunikasi. Misalnya mengenal keragaman jenis komunikasi ya, risetnya, pendekatannya, dan konteks-konteks dalam alur sejarah studi komunikasi. Nah, teori ini apa sih? Lahir karena apa sih? Misalnya teori difusi inovasi yang sering dipakai oleh sarjana kita gitu. Nah, itu lahir juga berkonteks gitu, karena konteks pembangunan gitu. Kalau misalnya konteksnya nggak pas ya nggak usah dipakai, kira-kira demikian. Jadi kita mampu memperlakukan teori itu sesuai dengan realitas sejarah gitu. Misalnya tadi juga branding itu ya konteksnya apa sih? Nggak bisa dipakai di pedagang kecil gitu. Padahal kita itu ditolong oleh pedagang-pedagang kecil gitu. Ya udah nggak usah pakai ke teori itu gitu. Kira-kira demikian. Nah, bahkan juga untuk mengenali bahwa pengertian komunikasi yang beragam sebenarnya dalam alur sejarah. Jadi komunikasi itu nggak hanya satu. Itu kalau Anda hanya mengenal interaksi simbol gitu. Nah, nggak hanya seperti itu. Komunikasi itu berarti mempelajari media massa, ya nggak seperti itu juga gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa iya komunikasi dimaknai berbeda dalam sejarah? Gitu. Ini terutama saya ambilkan dari sejarah Barat ya. Nah, ini. Nah, komunikasi di abad 17-18 itu sudah disebut oleh John Locke ya. Ini dia menulis tahun 1690. Dalam masa ini, komunikasi dimengerti terkait dengan masalah filsafat dan erat kaitannya dengan program pencerahan Eropa. Nah, komunikasi dimengerti karena waktu itu dimengerti sebagai masalah bahasa dan tulisan dan percetakan, maka ia dikaitkan dengan pengelompokan masyarakat. Jadi yang beradab itulah yang berkomunikasi. Itu karena komunikasi adalah masalah tulisan dan percetakan gitu. Waktu itu kan Eropa itu ya masa Enlightenment ya, masa Enlightenment itu ditandai salah satunya dengan media cetak, buku, persebarannya, tingkat literasi. Maka ia dikaitkan dengan ya tadi pengelompokan masyarakat. Masyarakat yang punya literasi mampu membaca buku, ya dia beradab. Yang tidak ya tidak beradab, kira-kira demikian. Itu yang ditulis oleh John Locke. Jadi istilah komunikasi itu sudah dituliskan oleh John Locke pada 1690. Nah, pada abad 19 ya, komunikasi itu berarti infrastruktur dan printing, masalah cetak mencetak. Nah, komunikasi adalah istilah standar di bidang ekonomi politik. Nah, biasanya berarti peralatan transportasi dan peralatan manusia untuk saling berinteraksi dan bertukar gitu. Nah, pada masa ini yang dapat disebut sebagai studi komunikasi adalah studi tentang percetakan, buku, koran, retorika. Biasanya di Amerika ini retorika itu ya dakwah ya ceramah gitu ya.
kemudian sistem pos, telegraf, dan rel kereta api. Studi rel kereta api itu studi tentang komunikasi, teman-teman, pada abad 19. Karena waktu itu yang dianggap komunikasi adalah yang instrumen manusia yang mengkaitkan kita, sehingga kita bisa saling berinteraksi dan bertukar. Nah, pada waktu ini, karya untuk sejarah komunikasi sudah ada. Misalnya History of Printing in America, karya Isaiah Thomas, terbit pada 1810, dan kemudian Journalism in the United States, karya Frederick Hudson pada 1873. Jadi kira-kira demikian ya. Di abad 19 itu komunikasi definisinya berbeda dengan yang tadi, abad 16-an tadi ya, abad 17 tadi. Gitu. Jadi ini sudah ini ngomongin soal bahkan rel kereta api, jalan gitu ya. Jalan itu juga termasuk studi komunikasi waktu itu. Nah, di awal abad 20 pindah lagi, ganti lagi, komunikasi bermakna dialog, percakapan, informasi, propaganda, opini publik, public relation, journalism, media, komunikasi massa, dan teknologi. Hal ini terjadi karena waktu itu awal abad 20 ada Perang Dunia Pertama ya. Waktu itu muncul propaganda pada Perang Dunia Pertama. Kemudian public relation itu muncul pasca Perang Dunia Pertama. Dan para sarjana yang ngomongin komunikasi mulai beralih. Mereka membicarakan masalah opini publik, bagaimana pembentukan opini publik lewat propaganda. Jadi mereka tidak lagi bicara soal rel kereta api seperti abad 19 atau abad 18 tadi. Nah, munculnya teknologi media baru. Waktu itu 1920-an muncul radio ya, efek dari perkembangan teknologi. Efek dari perkembangan teknologi ini, studi mengenai sejarah percetakan yang waktu itu menjadi dominan di 1800-an itu ditinggalkan. Ya, kira-kira demikian. Studi mengenai sejarah percetakan pada 1920-an mulai ditinggalkan. Nah, komunikasi pada abad ini dimaknai menjadi media dan komunikasi sebagaimana Anda sekarang memahami itu. Nah, itu definisi seperti itu muncul pada 1930-an ke sini ya, 1930 dan 1950. Baik. Jadi tadi ya kira-kira bahkan komunikasi itu punya sejarah, dan dalam sejarahnya itu definisi komunikasi itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan berdiskusi soal bagaimana sih lahirnya subbidang sejarah komunikasi. 1940 sampai 1960 itu kira-kira yang terjadi di dunia ini adalah lahirnya ilmu komunikasi. Nah, sejarah jurnalisme sudah ada sebelumnya, sudah muncul pada 1900-an. Namun komunikasi sebagai teori atau ilmu sendiri baru muncul pada 1940-an, pasca Perang Dunia Kedua. Pada 1930, teori komunikasi digunakan oleh ahli listrik ya, tukang listrik ini, karena dikaitkan dengan teori sinyal dan transmisi, Shannon and Weaver. Kita mengenalnya sebagai cybernetic theory. Tapi sebenarnya mereka bukan orang komunikasi juga gitu. Mereka adalah ahli mekanik ya sebenarnya. Dan pada saat yang sama, komunikasi juga dikembangkan oleh sarjana filsafat atau retorika utamanya di Amerika Serikat. Paling tidak, pada 1950-an teori komunikasi sudah merujuk pada sebuah bidang akademik baru yang mengintegrasikan banyak disiplin. Ya, ada orang politik, misalnya Laswell gitu ya. Harold Laswell itu orang politik sebenarnya. Terus kemudian Shannon and Weaver ini ya tadi tukang mesin ya, tukang listrik gitu. Makanya ada noise di teorinya. Terus kemudian ada Hovland, karena Hovland dari psikologi. Jadi banyak sarjana yang masuk ke studi ini dan membentuk sebuah studi sendiri ya tahun 50-an. Baik. Nah, area sejarah komunikasi itu mulai tampak dengan penelitian yang beragam. Sejarah komunikasi, sejarah jurnalisme, dan sejarah media pada 1960-an. Jadi namanya beda-beda. Ada communication history, ada journalism history, ada media history. Meskipun sebenarnya dia belum jadi disiplin ya, belum jadi kayak misalnya studi tentang humas gitu, belum jadi studi. Nah, hal itu terjadi karena perkembangan pemikiran di tahun 1950-an. Ya, tahun 50-an itu ada yang namanya Frankfurt School, ya, orang-orang dari teori kritis ya, teori kritis dari Jerman, menyumbang gagasan pada studi komunikasi, terutama karena mereka berkonsentrasi pada hubungan media, budaya, dan masyarakat. Jadi mereka menggunakan sejarah untuk
membaca media waktu itu, sehingga mau nggak mau media harus berhubungan dengan society dan culture gitu. Dan yang lain pada awal 1960-an, British Cultural Studies menghubungkan komunikasi, juga menghubungkan komunikasi, budaya, dan media. Nah, British Cultural Studies ini menambahkan ciri komunikasi sebagai studi yang multidisiplin. Meski ini yang perlu dicatat bahwa Eropa lebih condong menggunakan istilah studi media biasanya. Ya sekarang sih udah mulai memunculkan komunikasi ya, tapi biasanya mereka ngomongnya dengan media studies. Pada 1970-1990, komunikasi mulai terpengaruh gagasan historical term. Pokoknya apa-apa itu harus disejarahkan, apa-apa itu punya sejarah. Atau paling tidak para sarjana mulai menyejarahkan komunikasi. Kira-kira artinya begitu historical term. Paul Heyer misalnya melakukan survei teori komunikasi dan media semenjak masa pencerahan Eropa dari abad 16. Ya, analisis gimana komunikasi. Anman Marterat dan Schiller mulai menulis kesejarahan komunikasi dari perspektif kritis. Pada 1980, istilah sejarah komunikasi di samping istilah media history atau sejarah media mulai digunakan banyak orang. Kira-kira gimana sih menganalisis sejarah komunikasi? Ya, kita akan berkenalan dengan perspektif sejarah di komunikasi. Ini saya ambil dari Simonson dan kawan-kawan ya. Sebenarnya perspektifnya ada banyak yang kemudian mengkategorisasi ini, tapi saya ambil dari Simonson dan kawan-kawan saja. Oke. Yang pertama adalah sejarah intelektual. Ini melihat fenomena komunikasi berdasarkan sejarah kisah hidup seseorang atau figur. Pendekatan ini mengandaikan adanya orang penting atau orang besar sebagai penggerak sejarah gitu. Kira-kira jadi kalau kita belajar psikologi komunikasi misalnya, Anda harus belajar psikologi komunikasi di Indonesia misalnya itu buku yang tidak tergantikan sekarang bukunya Jalaluddin Rahmat ya. Jadi kemudian kita menganalisis Jalaluddin Rahmat sebagai apa ya yang membuat field ini di Indonesia dan bagaimana hidupnya sehingga psikologi komunikasi ini lahir di Indonesia. Atau komunikasi bencana di Indonesia, komunikasi kebencanaan di Indonesia ini kita kemudian mempelajari bagaimana studi ini dibangun oleh seorang misalnya Muzain Nazarudin gitu misalnya. Ini dosen UII ya, dosen prodi kita. Atau Atlas Nasional gitu yang ini dari studi saya gitu. Atlas Nasional itu dibikinnya tidak lepas dari peran seorang Jamaluddin Adinegoro misalnya. Nah, kita fokus pada mempelajari hidup Jamaluddin Adinegoro, kenapa dia belajar kartografi dan kenapa kemudian dia bikin penerbit jambatan gitu dan kemudian mencetak atlas gitu. Nah, biasanya metodenya adalah biografi. Kemudian sejarah sosial. Nah, sejarah sosial adalah sejarah yang fokus pada pengalaman orang biasa. Jadi dia tidak mengakui seperti yang tadi intellectual history, ya, kurang mengakui ya karena sejarah itu bukan hanya milik orang penting. Dalam psikologi komunikasi di Indonesia itu tidak hanya miliknya Jalaluddin Rahmat, tetapi dia berkomitmen pada orang-orang biasa atau biasa disebut sebagai sejarah dari arus bawah. Sejarah sosial selalu mengedepankan kelas sosial, fokus pada perubahan sosial sebagai penggerak sejarahnya. Jadi perubahan sosial lah yang menggerakkan sejarah gitu, tidak hanya milik satu orang gitu. Ini adalah pengaruh perkembangan sosial histori dalam bidang sejarah, biasanya dipengaruhi teori sosial, yaitu Marxism, Hannah School, dan Gramscian hegemoni. Nah, misalnya ini, apa yang penting dalam penjajahan Belanda adalah perubahan mode produksi, itu perubahan bagaimana hidup masyarakat Hindia Belanda itu berubah waktu itu. Awalnya misalnya pertanian tradisional menjadi agrikultur, atau petani yang biasanya hidup berkebun lalu mengolah dari kebunnya itu untuk makan, kemudian berganti. Sekarang dia mengolah makanan itu, mengolah tanaman itu, mengolah kebunnya tidak hanya untuk makan, tapi untuk dijual. Nah, uang tradisional digantikan menjadi uang modern. Komunikasi tradisional berarti berubah menjadi komunikasi modern. Jadi memang agak complicated ya sejarah sosial itu karena dia pengen menjangkau atau pengen menjangkau keyakinannya bahwa sejarah sosial itu selalu mengedepankan keseluruhan orang, terutama masyarakat arus bawah. Pada 1980-1990 muncul pendekatan sejarah kultural gitu. Ini fokus pada sejarah representasi, simbol-simbol, makna, ritual, dan wacana. Dengan kata lain, fokus pada masalah identifikasi sosial atau identitas sosial. Ada ras, etnis, dan gender. Ini adalah manifestasi aliran kultural histori dalam studi sejarah. Ini bukan menolak, tapi
dia bilang kalau kelas sosial kalau kelas sosial itu biasanya adalah apa, istilah yang merujuk pada ekonomi, gitu, pembagian masyarakat secara ekonomi. Tapi ada kelompok-kelompok sosial yang sebenarnya tidak terbagi dan tidak bisa dibagi lewat ekonomi belaka. Misalnya adalah gender, gitu, waria misalnya, atau etnis. Itu kan nggak bisa. Di Sunda itu ada orang kaya dan orang miskin, tapi Sunda gitu misalnya. Oke, ini sejarah yang model begini dipengaruhi oleh teori sosial, antropologi, dan genealogi. Misal Foucault juga cultural studies. Misalnya studi yang dilakukan oleh Gaya Tuchman, The Symbolic Annihilation of Women by the Mass Media. Dan ini yang biasa dilakukan, ini muncul pada 1980-an, adalah secara institusional. Biasanya dia mempelajari sistem media, teknologi, dan publik. Ini fokus pada narasi teknologi dan sejarah institusi komunikasi. Misalnya kerja dari Toronto School, Marshall McLuhan, Walter Cheong, yang mereka kuat dalam analisis kesejarahan, tapi secara makro bagaimana teknologi komunikasi. Misalnya mereka mempelajari bagaimana perubahan bentuk medium, sehingga itu kemudian mengakibatkan perubahan bentuk komunikasi dan juga perubahan masyarakat. Nah, Toronto School biasa dikenali sebagai aliran determinisme teknologi. Contoh yang lain dari sejarah institusional, ini tidak harus dari Toronto School, ini juga secara institusi yang konvensional, misalnya kita mempelajari tentang sejarah terbentuknya Kompas, gitu. Itu kan institusi ya, institusi media massa. Jadi ini masuk dalam sejarah institusional. Atau lembaga penyiaran publik di masa Jepang, gitu, seperti studinya Pak Mas Duki di UI. Nah, kira-kira demikian teman-teman sesi kali ini. Jika ada pertanyaan nanti kita bahas di sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.